pagi anak-anak, selamat pagi juga untuk mama papa yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Bu ketut doakan semoga semua selalu sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Nah anak-anak, hari ini atau dalam minggu ini kita akan membahas tentang tema air, udara, api dengan subtema air beserta topik-topiknya. Untuk itu, mari kita saksikan video berikut ini. Anak-anak, dalam minggu ini kita akan membahas tema yang baru, yaitu tema tentang air, udara, dan api dengan subtema air. Nah anak-anak, ada yang tahu apa itu air? Tentunya kita setiap hari memerlukan air. Jadi air adalah cairan yang bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Air sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Adapun topik-topik yang akan kita bahas pada subtema air yaitu ada 5 topik. Topik yang pertama, manfaat air. Topik yang kedua, sumber air. Topik yang ketiga, bahaya air. Dan topik yang keempat, sifat air. Dan yang terakhir atau topik yang kelima, yaitu bentuk air. Mari kita bahas topik yang pertama, yaitu manfaat daripada air. Anak-anak, ada yang tahu apa-apa saja manfaat dari air? Nah, tentunya tanpa air, makhluk hidup sulit untuk hidup. Air adalah kebutuhan utama manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Coba lihat anak-anak gambarnya. Air gunanya untuk mencuci baju, mencuci handuk, dan lain-lain. Lalu air untuk minum. Jadi anak-anak harus minum air setiap hari agar badan anak-anak segar dan tidak kekurangan cairan atau dehidrasi. Lalu air juga gunanya untuk mandi. Tentunya anak-anak mandi 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore, agar badan anak-anak tetap segar, sehat, bersih, dan tidak berbau. Kemudian air juga dipakai memasak. Nah anak-anak masak apa ya? Tentunya memasak nasi, ikan, sayur, dan lain-lain. Nah anak-anak, mari kita lihat gambar selanjutnya. Ini adalah guna air bagi hewan atau binatang. Para peternak membutuhkan air untuk memelihara ternaknya, dan setiap hari para peternak memberi minum, memandikan ternaknya menggunakan air. Tanpa minum, hewan ternak bisa mati kehausan. Tanpa mandi, hewan ternak dapat terserang penyakit kotor dan bau. Nah, sekarang manfaat air untuk tumbuhan. Ayo kita lihat gambar-gambarnya. Tentunya anak-anak mempunyai tanaman bunga di rumah. Anak-anak harus rajin menyiram tanamannya agar tumbuh dengan subur. Lalu untuk mengairi sawah. Nah, lihat anak-anak di gambar. Apa saja ini? Ada juga manfaat air untuk para pekerja bangunan. Mereka ini, para pekerja bangunan, tentunya menggunakan air untuk membangun rumah, membangun sekolah, perkantoran, hotel, dan lain-lain. Mari kita bahas topik yang kedua, yaitu tentang sumber air. Terdapat beraneka ragam sumber air, antara lain 1. Air laut. Kita dapat menemukan sumber air di pantai, yaitu air laut. Air laut ini bersifat asin karena mengandung garam. Jadi air laut tidak bisa diminum, tetapi air laut dapat digunakan untuk mandi atau berenang ketika kita sedang bermain di pantai. Yang kedua, air sungai. Sungai bisa disebut dengan kali atau bengawan. Sungai adalah
Aliran air di permukaan yang besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus. Arah aliran sungai sesuai dengan sifat air, mulai dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang ketiga, air danau. Danau merupakan perairan yang berbentuk secara alami dan biasanya berada pada dataran tinggi atau pegunungan. Air danau bersifat tawar dan biasanya banyak pengunjung atau wisatawan yang datang untuk melihat keindahan pemandangan danau. Yang keempat, air sumur. Air sumur adalah sumber air yang dibuat oleh manusia, digali dengan lubang yang besar dan dalam, kemudian diisi tembok yang biasanya berbentuk bulat. Cara mengambil air pada sumur ini biasanya ditimba dengan ember, dan semakin berkembangnya zaman, saat ini sudah menggunakan aliran listrik yang terhubung pada sumur tersebut. Air sumur sangat bersih dan dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh manusia, tumbuhan, maupun hewan. Mari kita bahas topik yang ketiga, yaitu bahaya air. Nah anak-anak, ternyata air juga ada bahayanya yang dapat merugikan makhluk hidup atau manusia, hewan, dan tanaman, seperti banjir, kekeringan, tsunami, dan tanah longsor. Nah anak-anak, mari kita lihat contoh-contoh gambarnya. Nah ini adalah mereka-mereka yang sedang mengalami kebanjiran. Mereka-mereka ini tentunya diselamatkan oleh para petugas. Terus ini adalah sawah yang sedang mengering karena kekurangan air. Lalu mereka-mereka ini kekurangan air, kemudian ada petugas yang membawakan air yang bersih. Dan ini adalah gambar tsunami. Nah, tsunami ini menyebabkan memporak-porandakan rumah, pohon, dan lain-lain. Kemudian yang ini adalah tanah longsor. Terjadinya tanah longsor karena turun hujan berhari-hari yang bisa memporak-porandakan rumah, jalan, pepohonan, dan lain-lain. Mari kita bahas topik yang keempat, yaitu tentang sifat air. Nah anak-anak, apa saja sifat air? Yang pertama, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Sungai mengalir dari pegunungan terus sampai bermuara di laut. Nah, lihat di gambar anak-anak, keran mengalir dari atas ke bawah. Selanjutnya, yang kedua, melarutkan. Gelas diisi air, kemudian dimasukkan gula atau garam dan diaduk-aduk akan melarut. Selanjutnya, yang ketiga, meresap. Coba lihat di gambar anak-anak, ada 3 gelas, yang 2 berisi air berwarna biru dan berwarna kuning. Yang ketiga, yang di tengah, gelasnya kosong anak-anak. Lalu di atasnya direntangkan tisu, maka air akan meresap ke gelas yang kosong atau di gelas yang di tengah. Kemudian yang keempat, menempati ruang. Gelas diisi air, mangkok diisi air, dan botol diisi air akan menempati ruang. Selanjutnya yang kelima adalah berubah. Nah anak-anak lihat di gambar, air berbentuk cair, kemudian akan berubah menjadi padat seperti es ini ya anak-anak. Selanjutnya mari kita bahas topik yang kelima atau topik yang terakhir, yaitu tentang bentuk air. Nah anak-anak, bagaimana bentuk air? Bentuk air itu cair dan menempati ruang.
Coba lihat di gambar anak-anak, ini ada gelas-gelas yang sudah diisi air, bentuknya seperti ini. Dan air menempati ruang. Nah anak-anak, demikianlah pembahasan kita tentang tema air, udara, dan api dengan subtema air beserta topik-topiknya. Sekian dan terima kasih. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah mengerti tentang video pembelajaran dari Bu Ketut? Apabila anak-anak belum mengerti, anak-anak boleh memutar kembali video pembelajaran dari Bu Ketut. Nah, pesan dari Bu Ketut, anak-anak apabila mempergunakan air, pergunakanlah air secukupnya dan anak-anak harus tetap mengikuti protokol kesehatan seperti selalu rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, anak-anak tinggal menunggu tugas-tugas dari Bu Ketut dan video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam DJTN. Dadah.